Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, bertemu lagi ya bersama Bapak di pelajaran PKWU, Produk Kreatif Kewirausahaan. Ini udah siang ya, ini ruangannya masih sudah kelihatan kotor nih, banyak ini tuh makanan. Dibersihkan dulu ya yang piket hari ini ya. KM, siapa aja yang Pak Uji bagian piket. Oke. Pre-memori. Siapa? Emang nggak hari ini Pak piketnya? Iya Pak, Ya. tadi saya udah bersih-bersih Pak. Oke, pre-memory. Ruangan sudah bersih. Silakan untuk sebelum melaksanakan pembelajaran berdoa dulu ya, dipimpin oleh Rizwan. Silakan Rizwan. Iya Pak. Mengawali kegiatan, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak absen dulu ya yang hari ini hadir. Ini di agenda kelasnya ternyata hadir semua ya. Sampai 100% kehadirannya. Apa begitu? Betul, KM? Iya Pak. Semua ya? Ya, hadir semua Pak. Oke. Terima kasih ya. Untuk hari ini Bapak mau tanya dulu nih materi yang minggu kemarin, apa masih ingat nggak materinya? Yang materi minggu kemarin. Tentang apa, Pak? Tentang yang wirausaha. Yang wirausaha itu. Ada sikap, ada perilaku, masih ingat? Udah lupa, Pak. Oh, udah lupa. Ya, materi yang minggu kemarin itu tentang sikap, perilaku, dan karakter seorang wirausaha ya. Untuk kali ini akan Bapak lanjutkan materinya ya, yang akan dibahas untuk hari ini, yaitu tentang menganalisis peluang usaha. Ya, menganalisis peluang usaha. Untuk pembelajaran hari ini, nanti setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu memahami tentang apa itu analisis peluang usaha, kemudian mampu menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha, serta mampu memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Gitu. Dan untuk model pembelajaran hari ini Bapak menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning. Jadi kalian akan diberikan suatu permasalahan dan nanti akan dibikin kelompok ya. Paling banyak 6 atau 7 kelompok lah gitu. Sebelum ke materi juga Bapak akan bertanya dulu nih tentang materi kemarin wirausaha dan sekarang tentang peluang usaha ya. Apakah kalian sudah mulai berjualan nggak di kantin belakang, yang di kantin kewirausahaan? Sudah mulai berjualan nggak? Belum Pak. Belum. Kenapa tuh? Apa belum punya idenya? Apa belum ada kemauan? modal. Belum ada modal. Ya. Untuk zaman sekarang ya, untuk berwirausaha itu penting ya. Itu merupakan pilihan lah. Kalau menurut Bapak merupakan pilihan yang menjanjikan dari segi penghasilan ya. Karena selain kalian nanti belajar berwirausaha semenjak sekolah, sekarang di belakang sekolah itu sudah ada kantin kewirausahaan dan di situ kalian bisa belajar berwirausaha. Dari hasil keuntungannya bisa buat jajan gitu ya. Nggak minta ke orang tua ataupun bisa bantu orang tua dalam bayar SPP nantinya. Begitu kan ya? Dan yang jelas nanti kalian setelah lulus itu tidak hanya berpikirnya itu bekerja di perusahaan Epson, di perusahaan Samsung atau apa. Tapi ada alternatif lain, yaitu nanti kalian bisa membuka peluang usaha ya dengan cara berwirausaha gitu. Tuh.
Sampai sini jelas nggak? Jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Pak. Jadi pentingnya kalian pintar-pintar mencari ide atau peluang usaha, dan sekolah juga sudah menyediakan itu untuk kalian berwirausaha atau berjualan. Oke, langsung ke apa yang akan dibahas tentang peluang usaha. Kira-kira apa sih yang dimaksud peluang usaha itu? Tina bisa memberikan ininya, gambarannya apa itu? Peluang, menurut saya kesempatan kali ya Pak ya? Ya, kesempatan. Jadi Mungkin kesempatan seperti apa? Kesempatan melihat peluang itu Pak, peluang usaha. Usaha. Jadi apa kira-kira mencari ide atau apa gitu? Cara itunya peluang usaha itu? Ya, setahu saya peluang itu kita melihat kesempatan, Pak. Misalkan kita survei nih, lagi misalkan misalkan kita ini kan pasti karena di sekolah pasti nanti jualannya itu. Nah, kita cari nih kira-kira apa nih yang produk, cocok, produk apa nih yang kira-kira cocok gitu. Nanti kita jual ke teman-teman gitu. Terus juga kita lihat dulu peluang kira-kira lagi apa nih yang viral gitu. Biasanya kan seperti itu ya Pak. Jadi kita melihat peluangnya dari situ gitu misalkan. Betul sekali. Bagus jawabannya. Dari Pina ya. Terus selanjutnya kira-kira biasanya itu dari mana sih munculnya itu kita mendapatkan peluang usaha itu? Dari mana tuh kita bisa mendapatkan peluang usaha itu? Ada yang bisa jawab? Nur Lela, silakan. Dari mana tuh datangnya peluang itu? Dari mana kita itu dapat peluang atau ide untuk buka usaha itu, untuk berjualan itu? Dari lingkungan, Pak. Misalkan nih di teman-teman di kelas nih kan, teman-teman sekelas tuh kebanyakan seneng yang jajan cimol, cirengnya aci-acian gitu tuh Pak. Itu bisa jadi peluang usaha buat produk makanan yang dari aci-acian gitu Pak. Itu kali ya Pak. Iya, betul ya jawabannya. Jadi dari lingkungan sekitar ya, kita melihat lagi viral makanan atau minuman atau apapun itu, nanti itu bisa jadikan muncul peluang usaha kepikiran kita ya, seperti itu ya Nur. Gitu ya. Iya Pak, itu Pak. Oke. Maksudnya, Pak. Oke, untuk lebih jelasnya ya, Bapak akan tayangkan sebuah video ini tentang apa ya? Tentang 6 cara menemukan peluang dalam usaha gitu. Ada 6 cara kita bisa menemukan peluang dalam mendapatkan peluang usaha. Kalian nanti perhatikan, amati ya videonya, kemudian di catatan bukunya kalian tulis analisisnya apa aja sih yang ada di tayangan video tersebut ya. Bapak akan tayangkan ini untuk videonya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ini saya akan share 6 cara mencari peluang usaha bagi pemula, dan kita mulai sekarang juga. Saya akan berikan caranya bukan secara umum ya, tapi saya akan tunjukkan cara mencari peluang. Buat solusi dari masalah yang sekarang atau misalnya ada seorang admin, dan contohnya ya, jasa pasang iklan di Facebook yang membantu orang meraih lebih banyak customer berkali-kali lipat dari bantu komunikasi proyek dan produk berbasis AI dan robot agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Dan pada saat booming dulu di tahun 2017 lalu, negara lain ya, contohnya Anda bisa memutuskan menjual produk Thai tea ya karena sedang booming di negara Thailand. 5. Melihat kemampuan sendiri. Misalnya bisnis berbasis passion dan hobi. Misalnya Anda suka dunia fotografi dan memutuskan membuat blog tentang fotografi dan menjual kursus fotografi di website Anda sendiri. Cari mana sih bidang yang Anda minati ya.
Terus mulai dengan membuat blog dan menambah wawasan dari produk dan cara mereka memasarkannya. Cari kelemahannya, ya, buat produk dan pelayanan yang lebih baik dari mereka. Atau mungkin Anda bisa jadi reseller atau dropshipper, ya, kalau nggak punya banyak modal, ya. Jadi Anda bisa jualkan produk orang lain terlebih dahulu. Nanti kalau customer Anda sudah mulai banyak, ya Anda bisa mulai coba bikin produk sendiri. Nah, kalau Anda mau jadi reseller dropship, saya ada rekomendasinya di mana bagi pemula yang bisa Anda praktik. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan. Oke, itu ya tentang video. Ada 6 cara untuk menemukan peluang usaha. Nanti Bapak akan bagikan lembar LKPD-nya. Nanti dikerjakan masing-masing individu. Ya, nanti ada kalian dari mencermati video tersebut, nanti analisis gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dalam LKPD-nya. Silakan Pak Uji untuk dibagikan ke temannya. Nah, Belum Pak, bentar Pak. oh, belum. Ya. Udah Pak. Ya, sudah semua ada di masing-masing. Jadi petunjuknya nanti kalian analisis ya, cara menemukan peluang usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, sudah? Kalau sudah nanti dikumpulkan lagi ya, dikumpulkan lagi. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang analisis peluang usaha ya. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah. Gerak nggak? Gerak, Pak. Jelas, jelas. Gerak ya? Gerak ya? Ya, gerak. Ya, tujuan pembelajaran tadi sudah sampaikannya di awal ya. Jadi kalian memahami peluang usaha. Yang kedua, menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Kemudian menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Kemudian terakhir memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya, dari analisis peluang usaha ini ada 4 poin ya, sub materinya. Tuh, ada peluang, faktor, kemudian pemanfaatan dan pengembangan. Untuk pembahasan selanjutnya tentang bagaimana cara memanfaatkan peluang bisnis wirausahawan secara positif dan kreatif. Di sini ada 6. Yang pertama, kita harus percaya bahwa usaha atau bisnis kita dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi kita harus punya rasa optimis gitu, rasa optimis dan percaya bahwa apa yang usaha kita yang akan dimulai itu akan berjalan dengan baik gitu. Terus yang kedua, menerima gagasan baru. Kita seorang wirausahawan itu harus mau menerima gagasan dari teman, dari kerabat, dari keluarga gitu, dari sahabat, minta masukan-masukannya untuk bisnis kita atau usaha kita lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu bertanya kepada diri sendiri gitu. Artinya apakah selama ini kita sudah bisa nggak memanage perusahaan kita atau usaha kita sudah benar nggak gitu? Apa kita sudah berinovasi belum gitu untuk memajukan usaha yang kita punya? Kemudian yang keempat, mendengarkan saran dari orang lain. Ini juga penting ya, supaya usaha kita maju gitu. Jadi kita harus tidak anti kritik, jadi kita harus menerima saran dari orang lain. Dalam hal ini mungkin dari keluarga, dari sahabat, dari teman dekat, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu kita harus memiliki etos kerja yang tinggi. Itu
Gitu. Jadi kita harus bekerja secara profesional ya, jangan mentang-mentang kita yang punya usaha, tapi kita seenaknya gitu, tanpa aturan, kita seenaknya lah gitu ke bawahan juga. Jadi harus profesional, dikerjakan secara profesional antara atasan dan bawahan. Kemudian yang keenam itu pandai berkomunikasi gitu. Ini penting, terutama dalam memiliki jaringan untuk pemasaran ya, memasarkan produk kita itu, ataupun intinya kita harus pandai membangun relasi dengan banyak orang, terutama kita harus punya keahlian dalam berkomunikasi. Gitu. Terus yang selanjutnya, sampai sini bisa dipahami nggak? Ini jelas ya, Bapak rasa jelas ya? Iya, jelas Pak. Terus selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu yang perlu diketahui oleh wirausaha. Seorang wirausaha itu ada opportunity, ya, di mana ada peluang gitu. Kita harus cermat, harus pintar membaca peluang yang lagi viral sekarang. Itu harus kita bergerak cepat ya, harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi yang viral-viral itu ya bisa melalui media kita dapatkan informasinya ya. Makanannya lagi viral, misalkan minuman yang lagi viral, kita bikin usaha tersebut gitu. Yang kedua, trade. Itu kita harus menganalisis juga. Kita ancaman usahanya. Contohnya misalkan adanya pesaing gitu ya. Pesaing. Kemudian strength. Strength ini kekuatan. Jadi produk yang kita jual itu atau barang yang kita jual itu harus memiliki keunggulan. Ya, keunggulan atau kekuatan dibanding dengan pesaing kita. Kemudian yang keempat itu weakness, artinya kelemahan. Kita juga harus harus sadar diri bahwa kita juga punya kelemahan, dan kelemahan itu bukan dijadikan alat untuk diserang oleh lawan lah atau dari pesaing. Jadi kelemahan itu kita harus antisipasi gitu. Selanjutnya, cara memanfaatkan peluang menurut Dr. J. Schwartz ini ada 5 ya. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha kita bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang baik. Dan yang kelima, bertanya dan mendengarkan. Yang kelima, memperluas pikiran kita. Ini dari kata-katanya mungkin bisa langsung dipahami ya, dibaca sedikit juga bisa dipahami lah. Itulah, jadi tidak ada kata-kata yang perlu ini penjelasan. Selanjutnya ya, ada empat unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar mencapai kesuksesan dalam usahanya. Ini menurut Paul Charlap, ini ada 4 ya. Ini lebih ke ke sikap ya. Yang pertama itu kerja keras atau work hard. Yang kedua entusias atau kegairahan. Yang ketiga itu work smart, kerja cerdas. Dan yang keempat itu service atau pelayanan. Nah, ini keempat unsur ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha supaya wirausahanya itu tetap maju, tetap berdiri, tidak mengalami kemunduran. Jadi harus kerja keras, harus punya kegairahan, terus berinovasi, ya. Kemudian kerja cerdas juga, mampu membaca peluang ya. Tadi yang Bapak sampaikan, harus baca peluang yang lagi viral apa, misalkan dari makanan, dari minuman, nanti akan kita itulah jadi peluang usahanya. Terus yang keempat itu dari servis atau pelayanan. Jadi pelayanan itu penting bagi konsumen supaya konsumen itu menjadi puas terhadap barang yang mereka beli ke kita gitu. Sampai sini jelas nggak? Penjelasannya Jelas, terlalu jelas. cepat apa enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Udah Pak, cukup. Langsung ya, lanjut ya. Iya. Oke, yang selanjutnya risiko usaha. Nah, risiko dalam usaha itu harus juga diperhatikan gitu.
Yang pertama ada akibat lain, adanya teknologi yang terbaru atau peraturan baru, dan juga adanya bencana alam ya. Itu resiko tersebut harus kita antisipasi gitu, supaya usaha kita tetap berjalan gitu. Jadi tidak bangkrut lah gitu. Terus resiko yang kedua ada persaingan ya. Persaingan ini juga harus kita antisipasi gitu. Pesaing kita yang sudah melakukan inovasi itu kita harus ikuti gitu. Kita jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kita tetap bersaing dengan jenis atau produk yang sama gitu. Kemudian yang keempat itu perubahan permintaan. Yang pertama dari segi ekonomi pendapatan seorang atau konsumen, kemudian dari mode atau selera konsumen. Jadi perubahan permintaan ini mempengaruhi tentang resiko usaha kita. Apakah kalau selera konsumen sudah turun, kemudian pendapatan ekonomi seseorang itu sudah turun, jadi kita harus siap mengalami resiko barang kita yang dijual itu nggak laku, atau produk yang kita nggak jual itu nggak laku seperti itu, karena selera konsumennya sudah berubah. Dan yang keempat, resiko yang mungkin terjadi adalah perubahan konjungtur. Konjungtur ini adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya. Kayak inflasi, kayak kenaikan barang-barang kebutuhan pokok seperti itu ya. So persaingan global dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kondisi ekonomi juga menentukan terhadap usaha yang kita jalani gitu. Jelas ya sampai sini? Kemudian faktor yang pendukung keberhasilan usaha, yang pertama itu ada sikap di sini, yaitu sikap dari diri kita sendiri ya. Artinya seperti apa ya kira-kira? Rizwan ada yang tahu? Rizwan tahu nggak sikap yang kita harus punya seorang wirausaha? Kira-kira sikap seperti apa nih? Sikap yang gigih, tidak mudah menyerah. Betul, yang ulet ya. Pantang menyerah gitu, pantang menyerah, tidak mudah istilahnya. Gagal sekali udah mundur gitu. Jadi harus kuat, sikapnya harus kuat. Kemudian istilahnya jujur juga penting dalam kita berwirausaha gitu. Kemudian kreatif ya. Kreatif itu ya menemukan hal-hal baru atau menciptakan hal baru. Kemudian kemampuan manajerial, artinya perlu nggak ini Pak Uji, ini kira-kira menurut kamu perlu nggak kemampuan manajerial ini dimiliki oleh seorang wirausaha? Perlu Pak, karena apa? Kalau tidak di-manage ya, tidak terkontrol Pak. Jadi istilah pengeluaran sama pemasukan tuh nggak jadi pengeluaran lebih besar, jadi kan rugi kalau gitu. Iya betul. Jadi kalau tidak di-manage ya, contohnya dari segi keuangan kita akan mengalami kerugian ya. Iya, pemasukan dan itu tidak balance gitu. Iya. Oke, bagus Pak Uji. Iya. Kemudian faktor selanjutnya pendukung keberhasilan usaha yaitu berani mengambil risiko. Nah, ini berani mengambil risiko ini, jadi kita apapun yang kita lakukan ya harus berani mengambil nanti efeknya seperti itu, mengalami kebangkrutan atau penjualan turun atau produknya tidak laku, itu harus siap. Betul nggak? Nurlela, betul nggak? Dengan apa yang kita ini, betul ya? Harus berani mengambil resiko. Jadi walaupun nanti produk yang kita jual mau laku, mau turun penjualannya, itu kita harus lihat resiko tersebut ya. Iya, karena itu resiko seorang wirausaha itu. Bagus. Kemudian yang selanjutnya berpikir positif, inisiatif dan kreatif. Kemudian keterampilan wirausaha, tekad kuat dan dalam berusaha.
Oke, yang selanjutnya faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama itu tidak kompeten. Yang kedua kurang berpengalaman. Yang selanjutnya perencanaan yang buruk. Kemudian lokasi usaha tidak strategis. Ini bisa dibaca ya. Dan ini tidak perlu penjelasan lebih detail. Karena ini kalau dibaca saja sudah paham ini. Gitu. Kemudian pemanfaatan peluang secara aktif dan inovatif. Nah, ini dari pemanfaatan barang bekas, barang yang disediakan oleh alam, dan kejadian atau peristiwa yang di sekitar kita. Jadi ada peluang nih. Misalkan contoh dari kejadian atau peristiwa. Misalkan di tahun ajaran baru nih. Nah, peluangnya kan nanti ada tas sekolah gitu kan, anak-anak atau ibu-ibu membeli tas untuk anaknya, membeli buku, alat tulis, seperti itu. Kemudian musim kemarau misalkan jual es kelapa, es buah, kipas dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ini dari barang bekas juga sama ya, dari barang bekas ini menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Artinya bisa dijual ya dari bahan bekas ini. Bisa dilihat ya, contohnya bisa dibaca saja. Oke. Selanjutnya pengembangan ide kreatif dan inovatif, ide usaha. Yang kedua itu berpikir kreatif, dan yang ketiga inovatif. Ya, ide usaha itu pengertiannya itu segala konsep, pikiran dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ya, jadi ide itu adalah munculnya itu dari sebuah konsep atau pemikiran kita. Ya, kemudian yang berpikir kreatif itu keinginan menemukan sesuatu hal yang baru atau mencari sesuatu yang baru ya untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang inovatif itu kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide yang dapat dijual. Ya, jadi inovatif itu jadi kemampuan mengembangkan ya produk yang sudah ada, itu kita kembangkan supaya nanti produk ini tidak ketinggalan zaman gitu atau ditinggalin oleh konsumennya. Jadi kita harus berinovasi terhadap produk yang sudah ada supaya nanti kita tidak ketinggalan dari pesaing kita ataupun dari selera konsumen seperti itu. Sampai sini jelas nggak? Iya, Pak. Atau perlu diulang? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam inovasi. Yang pertama prinsip keharusan, yaitu adanya analisis peluang. Kedua, perluasan wawasan. Yang ketiga, bertindak efektif. Dan keempat, tidak berpikir muluk. Jadi prinsip-prinsip dalam inovasi itu adanya prinsip keharusan, yaitu satu, menganalisis peluang untuk lebih baik lagi. Itu usaha yang kita jalani itu lebih baik lagi, terus berinovasi. Kemudian kita harus punya wawasan yang luas juga gitu, dan bertindak efektif dan tidak berpikir yang tinggi-tinggi atau yang muluk-muluk seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip larangan itu yang nggak boleh, yang dalam inovasi itu sok pintar, ya, sok pintar, kemudian rakus, dan yang ketiga berpikir terlalu jauh ke depan. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir? Neni, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah cukup, ada tugas kelompok ya, yang harus dibuat nanti. Silakan untuk kelompoknya Bapak minta 4 atau 5 orang lah dalam satu kelompoknya, ya. Berarti kalau kelas ini ada 35, berarti satu kelompok ada 7 kelompok, berarti 5 gitu. Ya, nanti Bapak bagikan LKPD-nya, dan ini beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dan cari jawabannya dari pertanyaan ini. Yang pertama itu, coba lakukan analisis yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha.
Dan yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu untuk menyusun analisis SWOT dari perusahaan atas suatu produk, minimal 2 perusahaan ternama di Indonesia. Ya, bisa dipahami nggak? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya. Rizwan, ini LKPD-nya nih dibagikan nih. Oh iya Pak. Nah, per kelompok ya, dia dibikin 7 kelompok ya, satu kelompoknya 5 orang. Siap Pak. Ya. Udah Pak, siap. Oke. Udah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Udah Pak. Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah dikerjakan, ini dipresentasikannya itu minggu depan ya? Nah, presentasikannya minggu depan. Jadi hari ini kegiatan pembelajarannya sampai diskusi kelompok, dan untuk presentasinya nanti minggu depan. Semuanya tampil 7 kelompok ini. Jelas ya? Siap Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Jelas. Oke, kalau jelas, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi kesimpulannya cara menemukan peluang usaha itu tadi ada beberapa ini ya. Yang pertama itu mengenali diri sendiri, kemudian melihat perkembangan atau tren atau yang lagi viral kayak tadi disampaikan. Itu. Kemudian untuk apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya nggak? Ada manfaat nggak yang didapat dari pembelajaran? Kesimpulannya Pak, jadi dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui peluang usaha, terus kita juga dapat menganalisis tadi analisis SWOT ya, mulai dari peluang, terus tadi ada kelemahan juga, kekuatan juga gitu. Jadi agar kita mengetahui gitu, kira-kira nanti peluang usaha apa yang kira-kira pas untuk kita jadikan usaha gitu ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Betul. Ya, berarti udah bisa dipahami ya dari materi hari ini. Betul kan seperti itu? Apa ada yang masih ditanyakan, yang belum dipahami? Teman-temannya, Pak Uji? Cukup Pak. Ya, oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Untuk minggu depan tolong diingat lagi untuk presentasinya, semua kelompoknya harus tampil ya. Oke. Jadi semua kelompoknya harus tampil dan presentasi untuk minggu depan gitu. Dan untuk ada beberapa pertanyaan nih, silahkan dikirimkan nanti ke Bapak tugas individunya. Tugasnya ini silahkan nanti dikirimkan melalui aplikasi ini nih. Nah, bisa kebaca nggak? Bisa, Pak. Ya, ini beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Ini yang pertama, analisislah faktor keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Nah, nanti tugas individunya nanti kalian kerjakan melalui aplikasi ini, Padlet ya. Nanti link Padlet ini nanti Bapak kirim di grup WA kelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau jelas, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Silakan untuk penutupnya, doa penutup oleh KM Rizwan. Iya Pak. Ya. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.